Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang divided attention. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dita Valen dengan NIM akhir 097 dan rekan saya Dita Yunifrenewadi dengan NIM akhir 112 dan Nasira Al-Mahdi dengan NIM akhir 114. Divided attention merujuk pada proses kognitif di mana individu mengalokasikan dan membagi sumber daya atensinya secara bersamaan untuk melakukan dua atau lebih tugas yang berbeda. Ini adalah kapasitas otak untuk memproses informasi dari berbagai masukan atau menangani beberapa tujuan tugas pada waktu yang sama. Secara fundamental, konsep ini berakar pada gagasan bahwa kapasitas atensi kita terbatas. Otak memiliki sumber daya kognitif tertentu yang dapat dialokasikan untuk memproses informasi dan melakukan tugas. Ketika ia berupaya melakukan lebih dari satu aktivitas secara simultan, sumber daya atensi yang terbatas ini harus disebar atau dibagi antara tugas-tugas tersebut. Fenomena ini tidak selalu berarti pemrosesan sepenuhnya paralel. Seringkali apa yang kita persepsikan sebagai multitasking sebenarnya adalah perpindahan atensi, task switching, yang sangat cepat dari satu tugas ke tugas yang lainnya. Perpindahan yang cepat ini menciptakan ilusi bahwa semua tugas sedang ditangani secara bersamaan. Sekarang saya akan menjelaskan dua aspek penting dalam divided attention. Yang pertama ada keterbatasan kapasitas. Ada batasan intrinsik pada seberapa banyak informasi atau tuntutan tugas yang dapat ditangani oleh sistem kognitif kita pada satu waktu. Semakin banyak tugas yang kita coba lakukan atau semakin tinggi tuntutan kognitif masing-masing tugas, semakin besar juga tekanan pada kapasitas atensi yang ada. Selanjutnya ada potensi intervensi. Ketika tugas-tugas bersaing untuk sumber daya atensi yang sama, baik itu model sensori, visual atau auditory, maupun jenis pemrosesan kognitif, pemrosesan bahasa atau spasial, maka dapat terjadi intervensi. Intervensi ini bisa menurunkan efisiensi, kecepatan atau akurasi kinerja pada salah satu atau semua tugas yang sedang berlangsung. Tingkat intervensi seringkali tergantung pada kesamaan sumber daya yang dibutuhkan oleh masing-masing tugas. Meskipun divided attention dapat menyebabkan intervensi antar tugas, tingkat otomatis suatu aktivitas dapat membantu menguranginya. Tugas yang telah dilatih secara berulang hingga menjadi otomatis akan memerlukan lebih sedikit perhatian, karena otak sudah terbiasa menjalankannya tanpa berpikir secara sadar. Dalam konteks divided attention, hal ini memungkinkan tugas otomatis dilakukan bersamaan dengan tugas yang lain yang lebih menuntut, tanpa mengganggu kinerja secara signifikan. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu secara keseluruhan, divided attention adalah mekanisme adaptif yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan lingkungan yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ketika batasan kapasitas terlampaui atau ketika tugas-tugas sering berinterferensi, ini dapat mempengaruhi kinerja, efisiensi, dan bahkan berisiko untuk keselamatan tergantung situasinya. Do it as a courtesy to a friend. It's a friend of show, and they do this professionally. We're going to a haunted building. And you're gonna have evidence. You'll finally be one of us. No, not one of you. Ghosts don't exist. I'm there to prove that they don't. We're gonna hear what's he found. Nothing. And
Video ini merupakan contoh yang menampilkan situasi di mana seseorang melakukan dua aktivitas sekaligus, yaitu menyetir sambil berbicara di telepon. Situasi ini menggambarkan secara langsung konsep divided attention, di mana otak harus membagi perhatian antara dua tugas yang sama-sama membutuhkan fokus. Menyetir membutuhkan perhatian visual dan koordinasi motorik, sedangkan berbicara di telepon memerlukan pemrosesan bahasa dan konsentrasi. Ketika kedua aktivitas ini dilakukan secara bersamaan, otak harus mengatur bagaimana membagi sumber daya atensinya secara efisien. Seperti yang sudah dijelaskan dalam materi sebelumnya, bahwa kapasitas atensi manusia itu terbatas. Karena perhatian kita terbatas, otak tidak bisa memproses dua hal ini secara bersamaan sepenuhnya. Yang sebenarnya terjadi adalah perpindahan fokus yang sangat cepat dari satu tugas ke tugas lainnya atau yang biasa disebut dengan task switching. Hal ini bisa menyebabkan interferensi, apalagi jika kedua tugas menggunakan jenis perhatian yang sama. Namun, jika salah satu tugas seperti menyetir sudah cukup otomatis karena sering dilakukan, maka beban perhatian bisa sedikit berkurang. Hal ini memungkinkan kita untuk tetap melakukan dua hal secara bersamaan, meskipun tetap ada risiko penurunan kinerja atau keterlambatan respon. Jadi, video ini bukan hanya menggambarkan aktivitas sehari-hari, tapi juga menunjukkan batasan dan risiko saat kita membagi perhatian. Ini jadi pengingat bahwa meskipun kita merasa mampu multitasking, kualitas dan keselamatan bisa terganggu saat otak kita dipaksa bekerja melebihi kapasitasnya.